Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu lagi ya, Kyung Hee ya. Tuhan memberkati. Hari ini kita akan bersama-sama melihat satu ayat pendek saja dari Kejadian pasal 12 ayat 9. Nah saudara, mari kita akan buka Kejadian pasal 12 ayat 9. Kejadian pasal 2 ayat 9. Sesudah itu Abram, bukan Abraham ya, Abram belum ganti nama, berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah kalau terjemahan Mandarin tidak sebut tanah apa, tapi dia berjalan makin jauh ke arah selatan ya, atau menuju negeri selatan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam istilah bawa mobil itu kita mengenal satu istilah blind spot. Artinya titik yang kita tidak lihat, titik butanya kita. Dan betul saudara, dalam waktu dekat ini, bahkan bukan waktu dekat ya, di hari ya 1 hari 2 hari berturut-turut, saya bawa mobil dan hampir ya menabrak satu orang pejalan kaki dan satu orang bawa motor. Karena mereka ada di posisi di mana saya nggak bisa lihat saudara. Lalu ada sebuah kejadian, ini kejadian benar-benar kejadian ya di Sungai Duri, Kalimantan. Orang ini adalah supir antar kota, dia punya mobil sendiri. Nah hari itu dia siap pagi-pagi sudah siap, dia buru-buru dia berangkat, dia starter mobilnya, ya dia dengar sudah baik mesinnya, dia langsung mundur saudara, langsung mundur. Ketika dia mundur, dia merasa melindas sesuatu. Ketika dia merasa melindas sesuatu, nggak tahu kok feelingnya buruk ya. Dia maju lagi saudara, dia lindas sekali lagi. Dia baru turun, baru lihat saudara. Yang terjadi, dia sendiri melindas 2 kali anak perempuannya yang berumur 3 tahun saudara. Kalau hanya 1 kali waktu dia mundur terlindas, dia sadar, dia turun, mungkin tuh anak masih hidup. Tapi karena dia maju lagi, dia lindas 1 kali lagi, mati. Nah saudara, blind spot atau titik buta sering dalam hidup kita ini. Nah hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan titik butanya kita. Di pandemi ini, banyak saudara, betul? Untuk ekonomi kita tidak tahu gimana, untuk kesehatan kita nggak tahu gimana, dan keadaan ini akan sampai kapan kita nggak tahu. Blind spot, banyak sekali titik butanya kita. Nah saudara, ketika Tuhan memanggil Abram, Tuhan suruh tinggalkan keluarga, tinggalkan segalanya, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan kampung, tinggalkan sanak famili yang banyak, dan pergi. Pergi kemana? Nggak tahu. Saya bayangin bagi Abraham mendengarkan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan adalah berjalan di titik buta. Nah saudara, blind spot ini selalu kalau kita alami, kita menyesal saudara. Saya yakin bapak yang menabrak anak pasti sangat menyesal. Kenapa saya tidak turun dulu lihat? Kenapa saya nggak perhatikan dulu? Nah saudara, hari ini
saya mau mengajak kita merenungkan. Seperti Abraham dipanggil oleh Tuhan menuju ke suatu tempat yang dia nggak tahu, blind spot. Dia harus gimana? Nah saudara, di ayat 9 tadi dikatakan, maka Abraham berjalan makin jauh menuju tanah selatan. Saya membayangkan gini loh, dari awal Tuhan memanggil Abraham, tidak ada kata lain yang kita bisa sebut untuk seorang Abraham. Beriman, percaya, taat. Dan makanya dia disebut Bapak orang beriman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tahu perjalanan Abraham satu tempat ke tempat yang lain, satu masalah ke masalah yang lain, satu kesulitan kepada kesulitan yang lain. Bahkan ke dalam kehidupannya pun dari waktu ke waktu dia harus menemukan blind spot yang begitu banyak. Salah satu adalah Tuhan bilang akan memberikan dia keturunan, akan memberikan ada orang yang bisa ya istilahnya menerima warisannya. Di situ Abraham mengalami satu blind spot. Istriku tidak bisa hamil lagi. Namun saudara, di ayat 9 dikatakan Abraham berjalan terus. Maka Abraham berjalan terus. Maka Abraham terus berjalan dan sebagainya, mau kita pakai boleh. Nah saudara, kita belajar sesuatu dari Abraham. Jangan kita diamkan blind spot ini. Kalau kita tidak melihat, jangan kita menyesal setelah kejadian yang buruk. Mari saudara, kita kalau menyadari ada blind spot dalam hidup kita, oh Tuhan aku tidak tahu ini kesehatanku, oh Tuhan aku tidak tahu ini masalah ekonomiku atau pekerjaanku, oh Tuhan aku tidak tahu kesehatanku, oh Tuhan aku tidak tahu masa depan anakku, oh Tuhan aku tidak tahu ini, aku tidak tahu ini. Termasuk kita juga mungkin berkata, oh Tuhan kami tidak tahu ini gereja nanti mau seperti apa. Itu blind spot kita saudara. Namun bagi Abraham ada blind spot yang dia hadapi, tapi Tuhan yang memanggil dia. Dia hanya percaya, beriman, taat kepada Tuhan. Mari saudara, ini tahun baru Imlek. Kita sudah berkali-kali masuk tahun baru, ini tahun baru Imlek lagi. Mari kita melangkah. Blind spot kita masih banyak di depan sana. Termasuk saya. Ada banyak blind spotnya. Salah satu, bulan Juli saya pensiun. Blind spotnya, nggak tahu mau ngapain. Beriman, percaya, dan taat. Kita percaya, kita beriman Tuhan akan memimpin kita. Kita percaya tangan Tuhan pasti akan memberikan pimpinan. Kita mau taat. Kalau Tuhan menyuruh kita berjalan seperti apa, kita mau taat. Jangan mengatakan atau kita menilai bahwa itu bisa, itu ini, atau kita malah usulkan Tuhan aku mau jalan seperti ini. Tidak. Seperti apa yang Tuhan perintahkan, mari kita melangkah. Kita percaya. Kita yakin, kita beriman, Tuhan akan memimpin kita, Dia akan memimpin kita melewati yang tidak kita tahu, baik itu keluarga kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, masa depan kita, keturunan kita, dan apapun itu. Taati saja pimpinan Tuhan. Pasti kita akan menerima janji-janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam hidup ini, kadang seperti kami membawa mobil. Ada titik-titik di mana kami buta, kami tidak melihatnya, blind spot. Seperti Abraham, ketika Engkau memanggil dia keluar dari tempat tinggalnya, meninggalkan keluarga, sanak famili, dan segala-galanya, dan pergi kemana dia tidak tahu, dia buta. Engkau katakan akan memberikan keturunan untuk menerima warisan. Dia blind spot karena istrinya tidak bisa hamil. Dan banyak blind spot dalam hidupnya. Namun karena imannya kepadamu, dia percaya
dia taat. Nah, setahap demi setahap, sesaat demi sesaat, satu masalah ke masalah yang lain, Engkau pimpin, Engkau genapi, Engkau berikan segala hal yang memang menjadi janji-Mu baginya. Tuhan, kami juga mau mendoakan usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, ekonomi kami, kesehatan kami, keluarga kami, anak-anak masa depannya. Tuhan, mungkin saat ini kami sedang bergumul, bahkan sedang mengalami sebuah titik buta, blind spot. Mau seperti apa? Kami mau percaya, kami beriman Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan akan memimpin, kami percaya akan berjalan dan kami mau taat. Pasti kami akan menerima janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.